Ini teman-teman, eh, penyiangan daun bawang teman-teman. Ini rumputnya ditaruh di tengah ini teman-teman. Ini barusan di siang teman-teman, daun bawangnya. Ini lahannya dari Pak Alek teman-teman, tepatnya di desa Lembah Mukti, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat teman-teman. Saya akan berbincang-bincang dengan pemilik lahannya, yaitu Pak Alek ya, untuk tanaman daun bawang atau Loncang. kalau orang Jawa itu loncang. Bagaimana Pak perawatannya ataupun cara menanam bawang daun ataupun loncang ataupun sering disebut daun bawang itu mulai persiapan lahan sampai panen ini gimana Pak? Bapak bisa diterangkan nih Pak. Jadi gini Pak ya, yang namanya daun bawang atau loncang ini memang kita harus punya bibit yang unggul. Jadi sebelum kita nanam itu harus siap bibit dulu yang umurnya paling enggak 3 bulan. Jadi satu dapur kalau untuk ditanam ini paling enggak 20 lebih. Tapi kalau satu dapur itu masih di bawah 5 atau di bawah 10, ini belum bibit. Belum bibit, itu layak dijual. Tapi kalau sudah 20 sedapur, satu batang itu anaknya udah 20 lebih, ini baru bibit. Jadi tidak mudah. Kalau kita mudah kita tanam, ini akhirnya nggak beranak, kita rugi. Jadi kita harus tahu kualitas daripada bibit bawang atau daun bawang, atau yang dikatakan orang Jawa ini loncang. Nah ini loncang ini memang agak sulit kalau nggak tahu. Kalau kita beli di pasar ini layak dimakan. Kalau kita untuk bibit nggak akan beranak. Cuma ada 2-3 paling banyak. Jadi kita rugi. Jadi beli bibitnya di pertanian Pak? Harus di pertanian. Harus di petani bukan di pertanian. Di pertanian pun sulit. Di pertanian itu ada itu bibit itu biji. Kalau kita nanam dari biji, ini nggak mungkin akan jadi baik. Karena apa? Biji ini ditaburkan, ini lama betul kita jadi daun bawang atau loncang ini. Jadi kita beli dari petani yang betul-betul udah tahu situasi nanam loncang. Karena loncang yang harus kita tanam ini yang umur udah tua. Jadi anaknya banyak. Jadi nanti kalau kita pencarkan, kita tanam satu persatu ini, anaknya jadi banyak. Biarpun satu biting besarnya ini beranak. Nah, tapi kalau muda biarpun besarnya seperti jempolan kaki enggak akan beranak. Gitu Pak. Kemudian untuk mulai tanam itu pemupukannya gimana Pak? Jadi kalau daun bawang ini Pak, memang Kalimantan ini sulitnya ini ngatasi itu bukan masalah pupuk, ngatasi karena umurnya panjang. Ini ngatasi rumput. Jadi kalau kita banyak mupuknya, ini rumputnya cepat tebal malahan. Jadi kita mupuknya biar loncang itu bagus sebelum kita tanam. Ini kita kelola betul tanah kita. Kita kasih TSP, kasih apa itu namanya kisrit yang untuk menghilangkan liat asam ini. Terus kalau perlu ini pupuk dari kandang, pupuk kandang ini yang paling bagus. Lah terus kita aduk-aduk, baru kita kira-kira 3 hari 4 hari baru kita tanamin yang tadi bibit yang unggul tadi. Nah pada loncang ini umurnya bisa 1,5 bulan, bisa 2 bulan baru layak dijual. Tapi kalau lebih daripada 3 bulan ini udah jadi bibit karena anaknya sudah banyak gitu loh. Kemudian Pak, untuk pemupukan pertama setelah tanam itu menggunakan pupuk apa yang bagus Pak? Kemudian berapa hari sesudah tanam di pupuknya? Jadi kalau
Kalau pertama ya tadi seperti TSP itu bagus karena untuk apa, tanah itu supaya mawur, supaya bagus, supaya lembut, itu memang TSP. Kasih kisrit, syukur-syukur kalau mau ngasih, memang unggulan petani sayur ini adalah pupuk yang dinamakan Mutiara. Nah, Mutiara. Setelah itu nanti kalau kita kira-kira loncang ini udah umur setengah bulan, ya, habis kita ngoret atau habis kita bersihkan rumputnya, baru kita tutup. Habis kita pupuk, pakai itu juga yang paling bagus, Mutiara. Kemudian tetap dikocor Pak ya? Ya dikocor. Tapi kalau hujan lebat, biarpun nggak dikocor nggak masalah. Yang penting bisa menimbun itu air yang mengalir. Tapi kalau lahan yang nggak bagus, jangan sekali-kali kita taburkan, pupuk kita hilang. Enaklah kita kocor. Jadi semua tanaman itu memang bagus kita kocor. Kemudian dosisnya 2 sendok per liter Pak ya, tetap ya? Tetap 2 sendok per liter. Oh iya, 2 sendok per liter. Jadi misalkan 10 sendok itu berarti 5 liter. Oh 5 liter. Jadi 10 sendok 5 liter berarti baru nanti disiramkan Pak ya? Ya, ditaburkan seperti hujan itu. Kemudian ada pemberantasan hama pakai semprot Pak? Ya itu memang loncang ini amanya yang paling bahaya itu ulat. Memang itu ulat. Gunakan obat apa Pak? Ulat ini memang di toko itu baru ada dangke, seperti apa dupon. Tapi ada lagi yang lebih mahal. Tapi bagi petani, kalau satu botolnya cuma segede jempolan tangan kok harga 250.000, ini merasa rugi gitu loh. Nah, memang itu mujarab buat buat ulat. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan selalu sehat, Amin. Murah rezeki, panjang Amin. umur. Amin. Usahanya lancar Pak ya. Amin. Amin. Untuk menunjang program pertanian sayur Bapak Alek ini menggunakan traktor mini teman-teman. Ini untuk membantu pengolahan tanah, yaitu bajak. Ini sementara tidak terlalu besar teman-teman traktornya. Nah, ini teman-teman Pak Alek mau mengantar hasil panen sayur yaitu kacang panjang, daun bawang. Daun bawang ini betul-betul berguna untuk sayur-sayuran, bikin soto, bikin apa makanan kecil seperti bakwan ya. Nah, ini lagi mau diantar ke pelanggan pasar Aeropas teman-teman. Ini teman-teman lahan bawang daun ataupun daun bawang, juga bisa disebut bagi khususnya orang Jawa itu loncang teman-teman. Ini adalah lahan bawang daun atau daun bawang teman-teman. Ini teman-teman sahabat tani dimanapun kalian berada, ini lahan daun bawang atau kata orang Jawa itu loncang teman-teman, sahabat-sahabat semua. Ini kebetulan saya lihat sudah seperti ini teman-teman. Jadi waktu pas nanamnya belum lihat ini karena saya mengunjungi tidak tiap hari teman-teman. Ini kebetulan pas saya kunjungi, nah posisi seperti ini daun bawang ini berumur sudah di atas 1,5 bulan teman-teman. Ini maksimal untuk dipasarkan 2 bulan teman-teman, jangan lebih daripada 2 bulan. Kenapa saya bilang tidak boleh melebihi dari 2 bulan? Karena kalau sudah melebihi 2 bulan ini sudah
eh, kecil-kecil itu teman-teman, itu anakannya, karena untuk umur 3 bulan itu udah untuk pembibitan. Dan kemudian kalau selebihnya 20 hari itu timbangannya ringan. Jadi walaupun itu dijual laku, tetap secara berat ataupun tonasenya istilahnya itu akan berkurang, itu teman-teman. Jadi pembibitan, cara mencari bibit betul-betul yang unggul. Kalau bisa jangan beli di toko pertanian. Karena apa? Karena di toko pertanian itu jualnya itu biji, sedangkan untuk nyemai dari biji itu prosesnya lama sekali. Jadi teman-teman beli ke tempat petani daun bawang yang sudah layak untuk bibit. Jadi di atas 3 bulan teman-teman. Jadi kalau untuk bibit itu minimal 3 bulan atau lebih sedikit tidak jadi masalah. Yang penting bibitnya unggul teman-teman. Nah ini lahan daun bawang ini sudah saatnya dipasarkan. Tadi teman-teman itu anaknya tadi membawa ke pelanggan, dan selebihnya nanti dibawa ke pasar, karena ini cukup banyak teman-teman. Ini tidak lebih daripada setengah bulan lagi harus habis nih teman-teman. Kalau seandainya lebih daripada setengah bulan ini sudah menjadi bibit. Nah, itu kalau memang seperti itu. Jadi sekali lagi saya sarankan kepada para petani, khususnya daun bawang ataupun loncang, itu simak video ini dari awal sampai akhir, kemudian jangan di-skip teman-teman. Jadi biar paham sebelum melaksanakan ataupun sebelum menanam bawang daun ataupun daun bawang ataupun loncang, itu pastikan bahwa teman-teman sudah menguasai ilmunya. Nah, apapun kegiatan kita, apapun perbuatan kita, sebelum kita mengetahui ilmunya itu akan sangat berdampak mengenai hasil. Bisa sembarangan orang bisa nanam, tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu butuh benar-benar ilmu. Makanya teman-teman yang berkeinginan untuk budidaya bawang daun ini, saya harapkan tonton video ini dari awal sampai akhir agar semuanya bisa berjalan lancar. Jadi tadi saya diterangkan oleh Pak Alex itu seperti itu. Jadi saya ulas kembali, pilihlah tanah yang benar-benar memadai, subur dalam artinya, karena tanah yang subur itu akan lebih mudah dalam mengelola budidaya pertanian. Tapi kalau umpama teman-teman menggunakan tanah yang tandus, itu akan besar biayanya. Jadi sebelum teman-teman melakukan usaha budidaya bawang daun ini ataupun daun bawang, itu pilihlah tanah yang benar-benar subur. Kemudian setelah diolah dengan baik, itu yang Pak Alex itu menggunakan traktor teman-teman. Jadi diolah dengan traktor karena ya lokasinya cukup luas ya teman-teman, sampai sana itu teman-teman. Itu lokasinya sampai sana, luas sekali. Jadi kalau seandainya pakai tenaga cangkul itu akan memerlukan biaya besar, karena tidak mungkin akan seorang Pak Alex yang usianya udah seperti itu mau nyangkol. Kemudian setelah dicangkul dengan bagus, kemudian taburi dolomit ataupun gserit untuk memastikan bahwa tanah itu tidak asam teman-teman. Kemudian kalau perlu ada kasih pupuk kandang, atau yang di sekitar sini pada umumnya karena pupuk kandang sulit itu menggunakan limbah pabrik, yaitu tangkos yang sudah jadi atau solid atau abu pabrik teman-teman. Itu untuk pengganti
pupuk kandang. Setelah itu diamkan selama seminggu, kemudian setelah itu ditanam dan perawatannya yang disampaikan oleh Pak Alep tadi. Saya kira itu teman-teman, mencoba usaha tani ini semoga berhasil. Selamat mencoba teman-teman.